Ya, seperti kita tahu, kalau dalam beberapa tahun terakhir PSSI sedang membangun skuad timnas Indonesia guna bisa bermain di Piala Dunia dengan cara mendatangkan sejumlah pemain keturunan dari Eropa dan salah satunya dari Belanda. Hal itu tak terlepas dari histori Belanda Indonesia yang cukup panjang. Dan kini, sejumlah pemain keturunan Belanda dalam beberapa waktu terakhir lebih memilih untuk memenuhi panggilan timnas Indonesia ketimbang negara kelahirannya, seperti J.H. hingga Hilgers contohnya. Mereka masih berusia sangat muda dan memiliki potensi besar untuk membela timnas Belanda. Melihat manuver gila-gilaan dari PSSI dalam mendapatkan pemain potensial dari Belanda, membuat Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Kees de Jong, memberikan peringatan keras terhadap timnas Indonesia lantaran banyak pemainnya yang pilih gabung skuad Garuda. Seperti kita tahu, kalau saat ini PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar timnas Indonesia ini bisa bersaing di top level Asia. Bahkan gak menutup kemungkinan untuk siapa tahu bisa menembus putaran final Piala Dunia. Untuk itulah, bila hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik, ya maaf aja nih, kualitasnya bahkan di ASEAN aja keteteran. PSSI mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang punya potensi, serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas. Dan seperti yang kita tahu, kalau sekarang timnas Indonesia sudah banyak diisi oleh pemain keturunan. Ya, dari semua nama yang ada, mayoritas pemain keturunan ini adalah mereka yang berasal dari Belanda. Hal yang wajar, mengingat gimana rekam histori kedua negara, sehingga kini banyak sekali barudak VOC di kubu timnas Indonesia. Dan itu nggak apa-apa, asal semuanya sah dan nggak ngelanggar hukum. Lagi pula, mereka juga punya garis keturunan Indonesia. Plus ini juga udah jadi hal yang normal di seluruh dunia. Plus gak cuma di sepak bola aja, melainkan di sektor lainnya. Jadi harusnya nggak ada masalah dong, dan nggak perlu jadi hal yang terlalu dibesar-besarkan. Dan seperti kita tahu, kalau timnas Indonesia tampil cukup superior di laga pembuka round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan anak asuh Sintayong kini memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Maka dari itu, PSSI bersama Sintayong sampai detik ini masih berusaha untuk menambah kekuatan timnas guna bisa bersaing di round 3 dan mengamankan satu tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Terbaru, nama Hilgers dan Eliano Renders menjadi rekrutan baru PSSI dan siap menjalani sumpah WNI pada 30 September mendatang. Dan keduanya bahkan bisa langsung melakukan laga debutnya ketika bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Melihat manuver gila-gilaan dari PSSI yang tak ada hentinya, membuat KNVB kini mulai panik karena beberapa pemain potensial yang bisa saja bergabung dengan timnas Belanda kini banting setir dan justru lebih banyak memilih menjadi warga negara Indonesia. Masih pantau pemain potensial. Meski sudah mendapatkan pemain-pemain berkualitas seperti Kelvin Verdonk, Maarten Paes, J.H. hingga Hilgers dan Eliano, sebenarnya masih ada nama-nama lain yang masuk radar PSSI dan beberapa udah menyatakan atensinya kepada Indonesia seperti Jairo Redewald, Tristan Goyer, Miliano Manhoef, dan Mauro Zylstra. Jairo dan Manhoef sendiri mungkin sudah banyak pihak yang tahu kualitasnya. Namun soal Tristan masih cukup asing bagi pecinta sepak bola nasional. Ya, Tristan Goyer meski masih 19 tahun, namun pemain ini dinilai punya bakat dan potensi yang bagus karena udah bisa menembus tim senior Ajax Amsterdam.
Di musim ini, pemain yang berpotensi sebagai bek kanan itu udah mengemas 8 caps Eredivisie serta mencatatkan 1 assist. Maka dari itu, penampilannya di skuad utama telah menarik perhatian PSSI. Saat berbincang dengan konten kreator Yusa Nugraha, Tristan sebenarnya tertarik dengan Indonesia. Apalagi ada banyak kenalannya yang membela skuad Garuda. Oma is moeilijk. Oké. Pas wel Nederlands. Op mijn oma ligt het moeilijkste ding in deze wereld. Dat ligt best gevoelig voor mijn oma. En is het allemaal een beetje normaal, snap je? En iedereen zeikt maar een beetje. Want daar is geen trots, snap je? Ja. Als dat je voor je land. En dat vind ik echt leuk. Ik ga. En heeft misschien de PSSI jou benaderd? PSSI is de... Ik heb al gesprek gehad. Hier in Nederland ook. Maar het is een goed gesprek, sowieso. Intinya, Tristan memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku, telah beberapa kali melakukan kontak dengan Indonesia. Tapi Tristan tak kunjung memberikan kepastian apakah dirinya akan segera memulai proses naturalisasi dalam waktu dekat ini atau tidak. Itu karena keluarganya belum memberikan lampu hijau. Meski demikian, nama Tristan masih ada dalam daftar calon pemain naturalisasi. Dan untuk Mauro Zylstra, dia sudah sangat bersedia untuk bisa membela timnas Indonesia. Bahkan dalam podcast terbaru bersama salah satu media Belanda, Zylstra menceritakan bagaimana kegilaan fans Indonesia terhadap sepak bola. En dan ga je ook voor Indonesië spelen. Dat is wel ook jouw droom. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, want al die mensen, positiviteit. Het stadion ook. Er kunnen 80.000 in. Dat is natuurlijk wel een droom als kleine jongen. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in om dat... KNVB kini makin was-was. Di sisi lain, melihat gimana manuver PSSI yang semakin gencar, tentu membuat pihak KNVB mulai was-was juga. Bahkan sebelum ini, mereka juga pernah udah bilang untuk tak banyak-banyak mengambil pemain dari Belanda. Namun yang ada, ini masih terus dilakukan. Nah, jelas ada alasan tersendiri mengapa KNVB khawatir. Sebab mereka pun juga sedang dilanda krisis pemain. Dan itu kelihatan dari daftar pemain mereka yang sekarang masuk kategori top hanyalah Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong. Sedang sisanya seperti Matthijs de Ligt, Memphis Depay, Cody Gakpo, hingga Nathan Ake masuk ke kategori bagus, bukan top. Lah sisanya mediocre semua. Lebih dari itu, jika diperhatikan, skuad timnas Belanda ini juga banyak terdiri dari pemain keturunan loh. Untuk itu, menjadi hal yang wajar jika Belanda sangat khawatir dengan pemain mereka, khususnya yang muda potensial malah memilih menjadi WNI. Alasan banyak pemain keturunan bela Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, timnas Indonesia mampu melampaui Australia dan Cina dalam hal peringkat di papan klasmen grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sontak saja pencapaian memukau timnas Indonesia tersebut membuat pemain keturunan Belanda lainnya kini mulai berpikir jika skuad Garuda bisa menjadi opsi alternatif untuk mereka. Para pemain tersebut bahkan dengan senang hati bisa membantu perjuangan timnas Indonesia yang ingin mewujudkan mimpi untuk mentas di putaran final Piala Dunia. Dan masifnya arus para pemain Belanda yang memilih gabung ke timnas Indonesia menuai sorotan dari sekjen KNVB yakni Guus de Jong. Beberapa waktu yang lalu, Guus de Jong datang langsung ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir guna membahas sejumlah kerjasama dalam pengembangan sepak bola. Namun, jauh sebelum pertemuan dengan Erick Thohir, Guus de Jong pernah memberikan peringatan keras terhadap timnas Indonesia yang mulai banyak memanfaatkan pemain asal Belanda. Dalam acara Orange Indonesia Festival pada September 2022 lalu, Guus de Jong sebenarnya tak keberatan dengan program timnas Indonesia yang banyak datangkan pemain Belanda. Sembari mencontohkan Mark Klok sebagai pemain yang dinaturalisasi, Sekjen KNVB itu meminta agar timnas Indonesia jangan terlalu sering mendekati talenta potensial dari Belanda. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia, paparnya. Ya, tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, kata de Jong pada September 2022 lalu.
Akan tetapi, apabila melihat dari situasi yang ada sekarang, banyaknya pemain keturunan Belanda memilih membela timnas Indonesia tampaknya tidak mempengaruhi stabilitas skuad oranye. Bahkan ada juga pemain Belanda yang menolak tawaran gabung timnas Indonesia dan justru kini menjadi andalan tim oranye. Salah satunya ialah Tiani Randers. Dan bagi para pengkritik pemain keturunan, mereka kini sudah menjadi warga negara Indonesia, bukan penjajah. So, dukung aja. Toh mereka sudah mulai menunjukkan jiwa nasionalisme dengan membanggakan Indonesia di kancah sepak bola dunia. Apalagi mereka kini berjuang untuk bisa membawa Indonesia bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. We live for the night, chasing dreams until the sunlight. Every moment feels so alive. Hand in hand we'll continue the ride. No regrets, we live for the night, chasing dreams until the sunlight. Every moment feels so alive. Hand in hand we'll continue the ride. Garuda rising in the sky. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.